Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita jumpa kembali dalam materi yang berbeda. Materi kali ini Ibu akan membahas tentang pendapatan nasional. Ini bagian 1 ya. Kita lihat pengertian pendapatan nasional dari beberapa ahli. Ini ada menurut Alfred Marshall, kemudian Arthur Cecil Gizzi, dan Irving Fisher. Ya, pendapatan nasional yang hakiki adalah neto yang langsung dikonsumsi tahun itu juga. Itu menurut Irving Fisher. Nah, dalam pendapatan nasional ada beberapa konsep yang harus kalian pahami. Yang pertama, produksi domestik bruto atau GDP, Gross Domestic Product. Ya. Ini merupakan total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Ya. Di Indonesia, PDB dihitung dari 2 sisi pendekatan, yaitu sektoral dan penggunaan. Jadi dalam PDB ini, semua yang dihasilkan oleh penduduk yang ada di negara tersebut. Ya, baik itu warga negara Indonesia, kalau di Indonesia, maupun warga negara asing. Lalu yang kedua, PNB atau GNP, Gross National Product, yaitu jumlah produk nasional bruto dengan pendapatan neto terhadap luar negeri. Maksudnya di sini adalah GNP hasil dari GDP dikurangi pendapatan neto luar negeri. Apa itu pendapatan neto luar negeri? Pendapatan neto luar negeri adalah penghasilan dari tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri atau TKI dikurangi dengan pengeluaran kita terhadap tenaga kerja asing yang ada di dalam negeri. Lalu kita lanjut. NNP, Net National Product. Produksi nasional neto. Ini didapat dari produksi nasional bruto atau GNP dikurangi penyusutan terhadap barang modal. Berikutnya, Net National Income atau pendapatan nasional neto, yaitu produk nasional neto NNP atau PNN dikurangi dengan pajak tidak langsung. Ya, ditambah subsidi. Jadi subsidi perusahaan. Lalu yang kelima, personal income atau pendapatan perseorangan, yaitu jumlah seluruh penerimaan yang benar-benar sampai di tangan masyarakat. Jadi PI ini adalah NNI dikurangi jaminan sosial, laba ditahan, pajak perusahaan. Ditambah dengan transfer payment. Yang keenam, pendapatan disposable atau pendapatan yang siap dibelanjakan, yaitu pendapatan perseorangan atau personal income dikurangi dengan pajak penghasilan atau PPH. Yang terakhir, PDRB, produksi domestik regional bruto. Ini jumlah keseluruhan nilai tambah bruto yang berhasil diciptakan oleh seluruh kegiatan ekonomi yang berada pada suatu wilayah selama periode tertentu. Kita lihat contoh soal. Ini diketahui data-data keuangan suatu negara, ya, GNP 100 triliun, penyusutan 5 triliun, NNP 95 triliun, pajak tidak langsung 10 triliun, pajak perseroan 8 triliun, laba yang tidak dibagi 2 triliun, iuran pensiun 5 triliun, dana pensiun 5 triliun, subsidi pengangguran 2 triliun, tunjangan veteran 3 triliun, bunga utang 3 triliun, pajak langsung 8 triliun. Dari data di atas, hitunglah NNP atau Net National Product, NNI, Net National Income, PI, Personal Income, dan yang terakhir DI, Disposable Income. Nah, kita lihat. Ya. Pada pembahasan kali ini, mulai dari GNP. Ya, jadi, karena GNP-nya sudah diketahui, jadi kita tidak usah mencari GDP. Ya, GNP-nya 100 triliun, kemudian kita masukkan penyusutan.
GNP dikurangi penyusutan, nilainya 95 triliun, itu adalah NNP. Paham sampai situ? Lanjut. Nah, NNP 95 triliun dikurangi dengan 10 triliun pajak tidak langsung, itu adalah NNI, Net National Income, sebesar 85 triliun. Nah, NNI dikurangi dengan, nah ini, ada pajak perseroan, laba tidak dibagi, iuran pensiun, dikurangi dengan 3 poin di sebelah kiri, ya, sebesar 15 triliun, hasilnya adalah 70 triliun. Kita lihat lanjutannya. Sudah kita peroleh tadi 70 triliun. Lalu ditambah dengan transfer payment. Nah, inilah transfer payment. Ya. Biaya transfer yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Apa saja contoh transfer payment? Dana pensiun, subsidi untuk pengangguran, tunjangan veteran, bunga utang. Kita jumlahkan, lalu 70 triliun yang sudah kita peroleh tadi, kita tambahkan dengan 13 triliun. Ya. Hasilnya 83 triliun. Itulah personal income atau pendapatan perseorangan. Personal income dikurangi pajak langsung sebesar 8 triliun, itulah disposable income, 75 triliun. Nah, itu cara pengerjaannya. Mudah-mudahan bisa difahami. Ya. Lalu, mengapa kita harus mengetahui tentang pendapatan nasional? Dengan kita mengetahui pendapatan nasional, kita bisa melihat tingkat kemakmuran suatu negara. Indonesia, apakah Indonesia ini termasuk negara yang negara kaya, negara maju, negara berkembang, atau berkembang yang miskin? Lalu yang kedua, dengan melihat pendapatan nasional, kita bisa mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Di tahun 2020, gimana skala perekonomian? Berapa pertumbuhan ekonominya? Dari pendapatan nasional, kita juga bisa mengukur perubahan perekonomian dari waktu ke waktu. Kita bisa melihat tahun 2019, bagaimana perubahan perekonomiannya, tahun 2020 seperti apa, dan sekarang masuk tahun 2021 akan kita lihat kinerjanya. Yang berikutnya, dengan pendapatan nasional, kita juga bisa membandingkan kinerja ekonomi antar sektor. Sektor mana yang paling menonjol? Industri kah? Pertanian, perkebunan, kehutanan kah? Atau jasa kah? Dan sebagainya. Ya. Nah, yang berikutnya, dengan mengetahui pendapatan nasional, kita juga bisa melihat indikator kualitas hidup suatu negara. Ini biasanya dikaitkan juga dengan indeks biaya hidup. Biaya hidup di negara tersebut. Kemudian, dari pendapatan nasional, kita juga bisa membandingkan kinerja ekonomi antar negara. Baik itu tingkat regional ataupun tingkat internasional. Yang terakhir, dengan pendapatan nasional, ini dijadikan indikator perbandingan kualitas standar hidup satu negara dengan negara lain. Ya, itu untuk part 1. Nanti kita ketemu lagi di part 2. Ya, sampai jumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.